Tafsir Surat Al-Falaq ayat 1-5. Berdasarkan kitab Mudah Tafsir Ibnu Katsir, penerbit Maghfirah Pustaka, pentahqiq Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau fajar, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Zir bin Hubaishi berkata, aku berkata kepada Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud tidak menulis Al-Mu'awwidzatain dalam mushafnya. Dia berkata, aku bersaksi bahwa Rasulullah SAW mengabariku bahwa Jibril berkata kepadanya, Qul a'udzu birabbil falaq. Lalu Nabi mengucapkannya. Jibril juga berkata kepadanya, Qul a'udzu birabbin nas. Lalu Nabi pun mengucapkannya. Kami mengucapkan apa yang diucapkan Nabi SAW. Hadis riwayat Bukhari nomor 7976. Dalam riwayat lain, Zir bin Hubaishi berkata, aku bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang Al-Mu'awwidzatain. Wahai Abu Al-Munzir, saudaramu Ibnu Mas'ud menggosok-gosok atau menghapus Al-Mu'awwidzatain dari mushaf. Akhirnya ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, lalu beliau bersabda, dikatakan kepadaku, Qul, atau katakanlah, aku pun mengatakan, kami pun mengatakan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Dalam riwayat ketiga dari Zir bin Hubaishi, dia berkata, aku bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, wahai Abu Al-Munzir, saudaramu Ibnu Mas'ud berkata begini dan begini. Dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, lalu beliau bersabda, dikatakan kepadaku, kemudian aku pun mengatakannya. Maka kami mengatakan apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Hadis ini populer di kalangan banyak ahli qiraat dan ahli fikih, bahwa Abdullah bin Mas'ud tidak menulis Al-Mu'awwidzatain dalam mushafnya. Barangkali dia tidak mendengarnya dari Nabi dan tidak mutawatir menurutnya. Kemudian Ibnu Mas'ud mencabut pernyataannya ini, lalu mengikuti pendapat jamaah sahabat. Dia kemudian menetapkan dua surah itu dalam mushaf. Sebab para sahabat sepakat bahwa keduanya termasuk Al-Quran dan terbukti ada pada mushaf-mushaf induk yang mereka kirim ke penjuru negeri. Di antara hadis-hadis sahih yang menyatakan bahwa Al-Mu'awwidzatain termasuk Al-Quran adalah diriwayatkan dari Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidakkah kamu melihat ayat-ayat yang diturunkan pada malam ini yang tidak pernah aku lihat ada yang mirip dengan ayat-ayat itu sama sekali, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Hadis riwayat Muslim nomor 814. Dalam riwayat lain, Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, ketika aku menuntun kendaraan Rasulullah SAW di suatu jalan, tiba-tiba beliau bersabda kepadaku, wahai Uqbah, tidakkah kamu ingin naik? Aku takut membangkang. Lalu Rasulullah SAW turun dan aku naik sebentar. Kemudian beliau naik lagi. Setelah itu beliau bersabda, maukah kamu aku ajari dua surah yang merupakan termasuk surah terbaik yang dibaca manusia? Aku berkata, ya wahai Rasulullah. Lalu beliau membacakan kepadaku Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian ada iqamah salat. Rasulullah maju membaca dua surah itu. Kemudian beliau melewati aku dan bersabda, bagaimana pendapatmu wahai Uqbah? Bacalah dua surah itu setiap kamu tidur dan bangun tidur. Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, bacalah wahai Jabir. Aku bertanya, apa yang aku baca? Demi ayah dan ibuku, aku pertaruhkan untukmu. Beliau bersabda, bacalah Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Lalu Jabir membaca dua surah itu. Rasulullah bersabda lagi, bacalah dua surah itu, kamu tidak akan membaca surah yang semisal keduanya. Hadis riwayat Ibnu Hibban 793, hadis Hasan. Aisyah berkata, Nabi Muhammad SAW jika hendak tidur di setiap malam mengumpulkan kedua telapak tangannya, kemudian meniupnya, lalu membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian beliau mengusapkan kedua tangannya ke tubuh yang bisa diusap, mulai kepala dan wajahnya serta tubuh bagian depan. Nabi melakukannya 3 kali. Diriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW jika mengeluh sakit membaca sendiri Al-Mu'awwidzatain dan meniupkannya. Ketika sakitnya semakin parah, akulah yang membacakan Al-Mu'awwidzat atau surat-surat perlindungan. Aku usapkan tanganku kepadanya.
mengharap berkah dari Al-Mu'awwidzat. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memohon perlindungan dari mata-mata jin dan mata-mata manusia. Ketika Al-Mu'awwidzatain turun, beliau mengambil keduanya dan meninggalkan yang lain. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau fajar. Makna al-falaq adalah subuh. Ini adalah pendapat Jabir bin Abdillah, Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Al-Hasan, Qatadah, Muhammad bin Ka'ab, Al-Qurzi, dan Ibnu Zaid. Pendapat ini merupakan pilihan Ibnu Jarir At-Tabari. At-Tabari dan Qurtubi mengatakan bahwa ini seperti firman-Nya. Dia menyingsingkan pagi dalam surat Al-An'am ayat 96. Ibnu Abbas dalam riwayat lain mengatakan bahwa makna al-falak adalah makhluk. Ad-Dahhak juga mengatakan bahwa makna al-falak adalah makhluk. Allah memerintahkan nabinya agar memohon perlindungan dari semua makhluk. At-Tabari berkata bahwa yang benar makna al-falak adalah subuh. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Min syarri ma khalaq", dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Dari kejahatan semua makhluk. Sabit Al-Bunani, Al-Hasan Al-Basri berkata, Jahannam, iblis dan keturunannya adalah termasuk yang diciptakan Allah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa min syarri ghasiqin idza waqab", dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Kata ghasikin berarti malam, sedangkan makna idza waqaba adalah ketika terbenam matahari. Ibnu Abbas, Muhammad bin Ka'ab, dan Ad-Dahhak berkata bahwa makna wa min syarri ghasiqin idza waqaba adalah dari malam jika telah gelap gulita. Az-Zuhri mengatakan bahwa makna ghasikin idza waqab adalah matahari apabila telah terbenam. Sedangkan Atiyah dan Qatadah berkata bahwa ghasikin idza waqab adalah malam apabila telah berlalu. Ibnu Zaid menuturkan orang-orang Arab berkata bahwa ghasikin adalah jatuhnya bintang Suraya. Penyakit-penyakit dan campak banyak muncul ketika bintang itu jatuh. Penyakit itu hilang ketika bintang itu terbit. Sebagian ulama berkata bahwa ghasikin adalah bulan. Aisyah berkata, Rasulullah SAW mengambil tanganku, lalu memperlihatkan aku bulan ketika terbit dan berkata, berlindunglah kepada Allah dari kejahatan ini. Bulan ini jika terbit. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 3366. Terbitnya bulan adalah tanda malam. Tidak ada pertentangan antara pendapat bahwa ghasikin adalah malam dan ghasikin adalah bulan. Sebab bulan adalah tanda malam. Bulan tidak mempunyai kekuasaan kecuali pada malam hari. Demikian juga bintang-bintang tidak bercahaya kecuali pada malam hari. Sehingga makna ghasikin idza waqab adalah malam apabila telah disertai bulan, bintang dan planet yang ada di dalamnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa min syarrin nafasati fil 'uqad", artinya dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Mujahid, Ikrimah, Al-Hasan dan Qatadah berkata bahwa nafasati fil 'uqad adalah perempuan-perempuan penyihir jika memantrai dan meniup dalam buhul-buhulnya. Jibril mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, apakah kamu mengeluh sakit, wahai Muhammad? Beliau menjawab, ya. Jibril berkata, Bismillah, aku meruqyah kamu dari semua penyakit yang menyakitimu, dari kejahatan semua orang yang dengki, dan dari semua kejahatan mata. Semoga Allah menyembuhkan. Barangkali ini adalah keluhan Nabi ketika disihir. Kemudian Allah menyembuhkannya dan mengembalikan tipu daya tukang sihir yang dengki itu, yaitu orang-orang Yahudi, ke kepala mereka. Allah menjadikan kehancuran mereka ada dalam tindakan mereka sendiri. Aisyah menuturkan Rasulullah SAW disihir sampai-sampai beliau berhalusinasi mendatangi istri-istrinya. Padahal tidak. Lalu beliau bersabda, wahai Aisyah, apakah kamu tahu bahwa Allah telah mengabulkanku ketika aku meminta? 2 orang mendatangiku. Salah seorang dari mereka duduk di dekat kepalaku, sedangkan yang lainnya di dekat kakiku. Orang yang duduk di dekat kepalaku berkata kepada yang lain, bagaimana keadaan orang ini? Yang ditanya menjawab, dia tersihir. Yang satu bertanya lagi, siapakah yang menyihirnya? Yang lainnya menjawab, Labid bin Al-A'syam, seorang laki-laki dari Bani Zuraik, sekutu orang-orang Yahudi. Dia orang munafik. Yang satunya bertanya lagi, di mana sihir itu ditempatkan? Yang lain menjawab, pada sisir dan rontokan rambut. Yang satu bertanya, di mana benda itu diletakkan? Yang lainnya menjawab,
di kulit mayang kurma, di bawah batu, di dalam sumur Zarwan. Aisyah melanjutkan ceritanya. Lalu beliau datang ke sumur itu dan berkata, inilah sumur yang diperlihatkan kepada. Air sumur ini seperti air rendaman pacar, sedangkan ujung dahan pohon kurmanya bagaikan kepala-kepala setan. Aku, yaitu Aisyah, bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau tidak menyebarkan hal ini? Beliau menjawab, tidak, Allah telah menyembuhkan dan aku tidak ingin menyebabkan keburukan untuk orang lain. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5765 dan Muslim nomor 2189. Dalam riwayat lain, dari Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disihir sampai beliau berhalusinasi melakukan sesuatu, padahal tidak melakukannya. Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki Yahudi menyihir Nabi, lalu Nabi mengeluh sakit beberapa hari. Kemudian Jibril mendatangi Nabi dan berkata, seorang Yahudi telah menyihirmu, lalu membuat buhul di sumur ini. Utuslah seseorang untuk mendatangi sumur itu dan mengambil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengutus seseorang untuk mengeluarkan buhul itu. Orang itu lantas mendatangi beliau, lalu beliau mengurainya. Rasulullah berdiri seakan-akan bangkit dari ikatan. Beliau tidak menyebutkannya kepada orang Yahudi, tidak pula melihatnya sampai beliau meninggal. Hadis riwayat Ahmad nomor 367 dan hadis riwayat An-Nasai nomor 112. Demikian tafsir surat Al-Falaq dari kitab Mudah Tafsir Ibnu Katsir, penerbit Magfirah Pustaka dan pentahkik Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.